Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saudaraku, saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sukses. Jadi ini hal yang sederhana, namun mindset ini menjadi bumerang lah. Maksudnya menjadi, kalau kita resapi secara lebih dalam, ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan membahayakan. Zaman saat ini, sukses itu lebih disandarkan kepada hal yang sifatnya materialistik atau materi. Jadi seseorang bisa dikatakan sukses apabila unsur-unsur materi secara umum terpenuhi. Nah, di mana letak bahayanya? Ketika materi, dalam hal ini kita sebut saja biar mudah harta lah. Ketika harta menjadi alat ukur kesuksesan seseorang, secara perlahan, disadari ataupun tidak, harta atau materi dijadikan sebagai tujuan. Saat ini banyak orang atau sebagian masyarakat melihat kesuksesan itu standarnya materi, dari rumah lah, mobil lah, pendapatan lah, dan lain sebagainya. Jadi pembanding materi. Maka jika kita pahami lebih dalam, jika kita coba komparasikan dengan zaman Rasulullah, jika pada zaman Rasulullah itu jahiliyahnya tauhid, maka saat ini jahiliyahnya lebih parah gitu. Jadi tauhid, materi dijadikan sebagai tujuan gitu. Kenapa materi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan? Karena begini saudaraku. Materi itu atau harta itu seperti air laut ya. Semakin banyak meminum, semakin haus. Dan batasan dari materi itu adalah kematian. Karena biasanya ketika materi sudah dijadikan sebagai tujuan, maka iringannya adalah keserakahan. Nah, keserakahan ini hanya bisa diberhentikan, selain oleh hidayah Allah tentunya, hanya bisa dihentikan oleh kematian itu sendiri. Jadi orang yang menjadikan materi sebagai tujuan, biasanya struktur hidupnya halal, haram, hajar. Jadi tidak ada masalah, yang penting tujuan tercapai. Ini bahayanya di sini. Maka jika materi menjadi tujuan, itu bisa merusak dirinya dan juga merusak orang lain. Jika dia seorang yang biasa, masyarakat biasa, dalam artian bisa jadi dia pedagang atau pengusaha, itu kerusakannya tidak parah. Tetapi jika dia seorang pejabat yang mengambil sebuah kebijakan, itu berbahaya gitu.
Ketika ada orang yang berpikir bahwa materi dijadikan sebagai tujuan, dijadikan sebagai tujuan hidup, kemudian menjadikan itu sebagai segala-galanya, dengan satu cara berpikir bahwa materi bisa mendatangkan kebahagiaan, maka pertanyaannya apakah betul? Apakah betul materi bisa mendatangkan kebahagiaan? Jika kita melihat secara sederhana, orang-orang yang kita anggap mapan, kita anggap memiliki harta yang cukup, yang melimpah, apakah benar dalamnya ada kebahagiaan dengan yang dia miliki? Saya melihatnya kamuflase saja. Dalam artian begini, semakin besar, semakin banyak harta seseorang, jika harta dijadikan sebagai tujuan tanpa sandaran kepada penguasa jagat raya atau kepada Gusti, maka yang timbul bukanlah ketenangan, namun justru ketika semakin banyak harta, yang timbul adalah kekhawatiran. Jadi ketika orang itu semakin kaya dan kekayaannya itu sebagai sesuatu yang memang dia perjuangkan karena itu adalah tujuan, maka yang timbul adalah kekhawatiran, ketakutan. Sehingga ketika seseorang sudah mengalami puncak dari kekayaannya, maka semakin tinggilah kekhawatirannya. Jadi yang pertama, keserakahannya bisa merusak. Yang kedua, kekhawatiran pada dirinya. Dan yang ketiga, harta itu bisa menjadi fitnah. Jadi secara mendasar, jika harta tidak disandarkan pada Gusti, maka harta itu bisa menjadi fitnah. Sudah banyak bukti bahwasanya ketika diwariskan, harta itu bermasalah. Ketika diselidiki, harta itu bermasalah. Dan efek secara psikis karena harta didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, karena yang penting dapat, maka bagi dirinya pun itu bisa menurunkan kadar atau menurunkan faktor kesehatannya juga. Dalam artian, seseorang yang mendapatkan materi secara tidak baik, tidak halal, maka itu juga akan mengganggu psikisnya. Nah, lalu kemudian, apa yang harus kita perlakukan terhadap harta? Bagaimana kriteria yang sukses sebenarnya? Secara sederhana begini, saudaraku ya. Ukuran sukses itu kan imajiner, sangat relatif, abstrak lah. Jadi tidak bisa disandarkan kepada materi. Tidak karena kebahagiaan itu adanya pada rasa, maka kalau kita sandarkan pada materi itu kurang pas. Maka ketika kebahagiaan itu adalah rasa, kesuksesan itu adalah satu perform, maka yang terpenting adalah perbaiki dulu struktur kebahagiaannya. Kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika seorang hamba bisa bersama dengan Gustinya. Jadi hamba yang bisa menjadi af'alnya, maka nanti performnya dia akan terlihat stabil. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang yang stabil secara rasa, stabil secara fisik, stabil secara ekonomi, tetapi tidak terlihat sukses dari aspek materi. Jadi maksudnya ekonominya ada tapi tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah dan sebagainya, maka belum dianggap sukses. Nah, masyarakat kita menilai itu belum sukses gitu loh. Itu masalahnya di situ, karena sudut pandang dan cara pandangnya adalah materi, harta, maka ukurannya itu menjadi bias. Jadi perspektifnya bias gitu loh. Ini sukses karena punya mobil, ini tidak sukses karena tidak punya mobil. Karena seperti itu, sudah sampai pada titik seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan begini, saudara. Pencapaian setiap orang itu berbeda-beda karena takaran dari kemampuan pun berbeda-beda. Namun kebahagiaan itu jelas bisa diraih oleh siapa saja karena itu dibagi rata.
bahagia dan sedih dibagi rata, maka bisa diambil oleh siapa saja. Jika pandangan kita terhadap sukses itu adalah materi yang kemudian bisa menimbulkan kebahagiaan, maka mari kita perbaiki lagi. Karena kalau mengejar materi nanti seperti mengejar asap. Ujung-ujungnya akan kecewa. Nah, kemudian begini, pola berpikir materialistik ini akan segera berakhir. Karena apa? Pola berpikir materialistik ini hanya bertahan paling tidak 25 tahun. Pandangan hidup atau pola hidup atau cara berpikir yang di backup pola berpikir materi itu rapuh. Tetapi cara hidup atau pola hidup, mindset yang di backup, yang didukung oleh oleh moralitas yang tinggi, itu akan lebih awet. Maka oleh karena itu mari kita berpikir sederhana. Karena ketika kita memandang kesuksesan itu adalah materi, maka secara otomatis kita sendiri akan mengejar itu. Ketika kita meyakini bahwa itu enak, maka kita akan berusaha mendapatkan itu. Artinya apa? Mari kita bersama-sama merubah mindsetnya, bahwasanya materi itu adalah alat, bagian dari, tetapi bukanlah tujuan. Ketika kita meyakini materi adalah alat, kita jangan diperalat. Materi adalah bagian dari kehidupan ini, maka kita akan secara bertahap memposisikan diri di mana posisi yang tepat untuk melihat kesuksesan itu. Jadi tidak picik hanya dari sudut pandang materi. Kalau kita melihat kesuksesan hanya dari sudut pandang materi, maka ujungnya kita akan kecewa. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Kita hidup di dunia, kita membutuhkan fasilitas dunia berupa materi atau harta. Namun itu adalah alat, maka jangan sampai kita diperalat. Gunakan sebijak mungkin. Nah, di samping itu juga gunakan mindset kita untuk menata ulang apa yang sebenarnya baik dan apa yang sebenarnya tidak baik. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.